Oke, jadi sesuai dengan judulnya, kita akan bahas mengenai masalah koreksi di IHSG, terus juga kita akan update dari sisi MTEK dan SMA dan juga JDIA. Karena 3 saham ini kalau misalnya my friends dengar kemarin cukup banyak noise-nya ya, banyak banget hal yang katanya mau ini, katanya mau itu, dan ada yang sampai disangka sama, manajemennya juga. Jadi kita akan coba kasih lihat sudut pandang yang lain. Jadi kalau seandainya my friends belum punya harus ngapain, dan kalau seandainya sudah punya posisi juga tahu harus ngapain. Yang pertama kita akan bahas terlebih dahulu dari, IHSG. Jadi kalau my friends perhatiin kemarin itu IHSG terkoreksi sebesar 1,06%, tadi sudah dijelaskan sama Iwan juga. Nilai transaksinya sejauh ini tergolong cukup stabil. Stabil dalam arti kata kita double digit, ya terlepas ada asing net share atau net buy ya, tapi kita emang mau lihat konsistensi dari sisi nilai transaksi yang kecenderungan terus berada di double digit ya. Jadi kemarin tuh rata-rata kalau saya tidak salah kisarannya masih di 13 sampai 15 triliunan lah dalam beberapa bulan terakhir, dan itu artinya bagus. Nah, cuma memang kemarin asingnya melakukan net sale 1 triliun, tapi yang mau kita highlight dari pergerakan kemarin itu adalah hampir semua saham-saham yang berada di top 10 IHSG ya, saya bilang keseluruhan ya, terakhir yang saya coba cek, itu semuanya berada di zona merah, my friends. Jadi biasanya kan kalau kita lihat IHSG itu kalau nggak blue chipsnya yang gerak, atau enggak saham konglomerasinya yang bergerak ya. Jadi saling mengisi lah. Kalau blue chipsnya koreksi, konglo yang naik. Kalau konglo terkoreksi, saham blue chipsnya naik. Tapi kemarin itu tanda kutip cukup seragam ya. Semuanya justru mengalami penurunan. BBRI-nya turun, BRPT juga kemarin turun, DCI-nya pun juga yang biasanya tidak terlalu liquid sahamnya tapi bisa menjaga keseimbangan indeks juga mengalami koreksi juga. DSSA pun juga mengalami penurunan. Saham yang kemarin beberapa waktu terakhir ini cukup hype karena harga emas itu antam juga terkoreksi cukup dalam. Jadi kalau boleh dikatakan hampir semuanya itu bisa dikatakan ke zona negatif nih. Nah, kalau misalnya kita lihat dari keadaan ini, apakah ini adalah akhir dari rally IHSG? Apakah sudah selesai? Baik lagi my friends ya, ketika segala satu naiknya sudah terlalu kencang, ya koreksi itu wajar. Sejauh ini, kalau melihat dari keadaan saham-saham yang mengalami koreksi, ini tergolongnya masih koreksi sehat. Nah, cuma memang yang kita perlu perhatikan secara ketat ya, dari beberapa waktu terakhir ini, kita memang tergolongnya tone-nya itu cukup positif ya my friends ya. Tapi yang memang kita berkali-kali kita katakan adalah yang kita terus perhatikan itu adalah pergerakan nilai kurs ya my friends ya. Jadi kalau my friends perhatiin kemarin itu rupiahnya terus mengalami pelemahan. Jadi kemarin itu ditutupnya di 16.7 lebih dan pagi hari ini di 16.780. Jadi sedikit lagi ke 16.800. Ini kalau dilihat memang belum ada perlawanan yang signifikan ya dari pergerakan nilai kurs ini. Nah, biasanya kalau yang hal seperti ini yang paling imbasnya cukup negatif itu adalah saham-saham yang memang kepemilikan asingnya itu besar seperti blue chips atau yang mendapat inflow dari asing beberapa waktu terakhir nih, mungkin yang kemarin-kemarin masuk ke MSCI itu pasti akan ada impact nih my friends kalau rupiahnya terus mengalami pelemahan. Nah, ini yang mungkin akan tanda kutip cukup mengganggu pergerakan indeks dalam beberapa waktu ke depan nih. Nah, cuma nggak perlu khawatir, kita akan coba cari ya saham-saham apa aja yang menarik.